Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Glove. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler. Di mana pada pertandingan kali ini pecatur terbaik sepanjang masa yaitu Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru Nakamura, tapi dengan format catur buta, guys. Wow, luar biasa. Mata Magnus ditutup dan mata Hikaru ditutup. Tapi anehnya dalam pertandingan kali ini salah satu pemain menemukan dua langkah brilian, guys. Bayangkan, mata kedua pemain ditutup tapi masih bisa menemukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menemukan langkah brilian tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih sementara Hikaru Nakamura megang buah hitam. Magnus memulai pembukaan dengan kuda F3. Ini biasa disebut dengan pembukaan ready opening, biasanya akan bertranspose bisa ke English opening dan lain sebagainya. Kemudian Hikaru menjawab dengan D5, Magnus E3 dimainkan, Hikaru kuda F6, Magnus C4. Kemudian Hikaru menjawab dengan E6, Magnus kuda C3 dimainkan, Hikaru B6, Magnus B3, kemudian Hikaru gajah B7. Ini ciri khas daripada Hikaru Nakamura ya. Jadi kalau kita perhatikan, awalnya pembukaan ready opening sekarang bertranspose menjadi pembukaan English opening. Ya, ini sangat luar biasa pembukaan daripada Magnus dan Hikaru. Pecatur nomor 1 di dunia berhadapan dengan pecatur nomor 2 terbaik di dunia yaitu Hikaru. Kemudian Magnus memainkan gajah B2, kemudian Hikaru gajah D6. Magnus sikat pion C kali D5 dimainkan. Hikaru E kali D5 dimainkan. Magnus gajah C1, Hikaru A6 dimainkan. Kemudian Magnus memainkan kuda E2. Hikaru langsung rokade, kemudian Magnus memainkan G3. Idenya apa? Idenya untuk memainkan gajah G2 dan biasanya akan rokade. Kemudian Hikaru memainkan kuda B D7. Magnus ya seperti sesuai dengan rencana gajah G2 dimainkan. Kemudian hitam memainkan benteng E8. Magnus rokade. Hikaru gajah F8 ditarik, kemudian Magnus memainkan menteri C2, Hikaru C5 dimainkan, Magnus D4 mencoba menginisiasi serangan ya, melakukan pertarungan di daerah pusat. Kemudian Hikaru memainkan A5, Magnus memainkan benteng F D1, kemudian Hikaru benteng C8 dimainkan, Magnus B kali C5 dimainkan. Ya, pion kali pion, kemudian Hikaru memainkan kuda kali C5, sekalian perkembangan kuda. Kenapa tidak makan pakai pion? Kalau makan pakai pion itu artinya merugikan bagi Hikaru karena ada pion terisolasi di A5. Ya, untuk menghindari ya pion terisolasi, ya Hikaru masih sempat-sempatnya makan pakai kuda karena dia catur buta ini ya pertarungannya. Tapi dia masih bisa berpikir sejauh itu. Gila emang ya. Kemudian Magnus memainkan kuda C3, Hikaru menteri E7, kemudian Magnus memainkan kuda D4, Hikaru kuda F4 dimainkan untuk mencari posisi yang sangat luar biasa. Ini pembukaan yang outpost yang sangat bagus sekali yaitu kuda F4. Kemudian Magnus memainkan menteri E2, Hikaru G6. Idenya apa? Idenya untuk menempatkan gajah di G7 ya. Ini ciri khas daripada Hikaru kalau saya perhatikan ya. Dia sangat suka dengan teknik gajah Vinceto. Kemudian
Magnus memainkan kuda D B5. Hikaru benteng C D8. Kemudian Magnus memainkan kuda A4. Hikaru gajah H6 dimainkan. Magnus gajah D4 dimainkan. Kemudian Hikaru menemukan langkah terbaiknya yaitu gajah A6. Ini langkah yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena pin menteri juga ya. Jadi ngancam kuda sekalian pin menteri. Ya, untung nggak ada pion ya di petak C7 misalnya. Kalau ada pion di petak C7, kudanya bisa tewas ini ya. Ya kan bisa diserang pakai pion. Untung pionnya udah nggak ada. Tapi Magnus masih memikirkan sejauh itu. Wah, gila, benar-benar pecatur yang sangat luar biasa ya. Dengan mata tertutup coy, masih bisa berpikir sejauh itu. Kemudian Magnus langsung sikat gajah kali C5 dimainkan. Ya, langsung disikat kawan. Kemudian hitam kuda kali C5 dimainkan. Makan-makan. Kemudian Magnus kuda kali C5. Kemudian Hikaru B kali C5. Ya, nggak mungkin makan pakai menteri kan. Otomatis pakai pion ya kan. Ya, Hikaru mainkan B kali C5. Sejauh ini permainan masih imbang ya. Dan Evolution Bar juga mengatakan antara Hikaru dan Magnus di sini masih seimbang. Masih sebanding, guys. Kemudian Magnus memainkan gajah kali D5 ya. Kemudian Hikaru langsung sikat. Ini langkah terbaik ya. Gajah kali D5 dimainkan. Boom. Ya. Menteri diancam. Ya. Kemudian Magnus memainkan menteri kali B5. Makan ya. Kemudian pada langkah selanjutnya, ini langkah yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Gila. Ya. Saya nggak expect Hikaru bisa menemukan langkah brilian di sini, guys. Luar biasa. Gila. Bayangkan Hikaru masih ini menutup mata gitu ya. Ini catur buta, guys. Tapi Hikaru bisa menemukan langkah terbaik di sini. Gila, luar biasa. Ya, ini benar-benar di luar pikiran manusia normal gitu. Ya, kalau Anda di posisi Hikaru, apakah Anda bisa menemukan langkah brilian di sini? Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat luar biasa. Setara dengan Hikaru, pecatur terkuat nomor 2 di dunia. Pause video ini, temukan langkah brilian Hikaru Nakamura. Oke Mas Bro, siapa yang menemukan gajah kali E3? Selamat bagi yang menemukan sacrifice the bishop. Gajah kali E3. Gajah dikorbankan coy.
Gila, luar binasa. Gila, 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 gila. Gila permainan daripada Hikaru Nakamura. Masih bisa-bisanya dia sacrifice, guys. Wow. Amazing. Kita harus ya memberikan tepuk tangan sama Hikaru. Gila. Kemudian ya kenapa ini dianggap langkah yang sangat-sangat brilian? Ini sangat brilian, guys. Kalau misalnya dimakan ya, katakanlah dimakan akan ada jawaban seperti ini ya. Menteri kali E3 skak. Ya kemudian kalau misalnya katakanlah menterinya menghindar, ya akan ada serangan bertubi-tubi, guys. Ini sangat luar biasa. Gila ini. Gila, 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 luar biasa. Ya akan ada jawaban seperti ini ya. Ya kan? Makan, kalau misalnya dimakan, ya ini yang akan terjadi. Sorry. Ya, ini yang akan terjadi, guys. Ya, bisa seperti ini ya. Ya, bolehlah gitu ya. Ya, bagaimana kalau misalnya dimakan? Ya ini rugi ya, nggak bisa dimakan, coy. Tapi ya ini dianggap langkah yang sangat bagus ya. Gila, luar biasa. Ini langkah yang sangat spektakuler. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya, apakah Magnus makan? Ya, Magnus makan, guys. Nekat, guys. F kali E3. Boom. Makan. Kemudian, ya, Hikaru memainkan benteng kali D5. Boom. Disikat, guys. Benteng kali D5. Seperti ya langkah tadi ya. Gila, luar biasa. Benteng kali D5. Kemudian pada langkah selanjutnya, Magnus sikat benteng kali D5 dimainkan. Boom. Kemudian Hikaru menteri kali E3 skak. Boom. Ya, kemudian ya kalau misalnya ini sangat luar biasa ya. Misalnya rajanya ke sini selesai ya, mati ya, nggak bisa ya. Nggak bisa, coy. Harus ke sini, terpaksa ke sini ya, ke raja G2 ya. Ke situ. Dimakan gajah juga kayaknya itu nggak bagus ya. Nggak bagus, guys. Harus kembali skak. Ya. Bagaimana kalau posisi seperti ini? Skak. Ya. Nggak bisa. Harus ke atas. Ya kalau nggak, ya harus ke atas, nggak bisa ke bawah, coy. Nggak bisa ke bawah. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya, Magnus memainkan G2, kemudian Hikaru menteri E4 skak, kemudian Magnus menteri F2 dimainkan, kemudian Hikaru memainkan menteri E3 skak, harus skak terus ya. Kayaknya Hikaru di sini nyari draw ya. Ya, dia tidak bisa memaksakan menang di posisi seperti ini karena ini kan sudah endgame ya. Ya, Magnus itu sangat jago dalam permainan endgame. Jangan pernah ngajak Magnus main endgame, guys. Jangan. No. No. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian Magnus memainkan Raja Kedua. Hikaru kembali dengan memainkan Menteri E4. Skak. Hikaru Raja dimainkan ke H3. Hikaru Menteri dimainkan ke kemana ini menteri? Menteri ke E6 skak. Boom. Kemudian ya, Magnus memaksa, ini dianggap langkah kesalahan ya. Ini dianggap langkah kesalahan, guys. Gila, 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 gila. Apa langkah terbaiknya sini? Apa langkah terbaik daripada ya bisa dengan cara seperti ini? Ya ini langkah terbaik daripada Magnus, yaitu
raja dimainkan ke H4. Tapi Magnus tidak menemukan langkah terbaiknya karena langkah catur buta juga ya kan. Kemudian Magnus memaksa dengan memainkan G4. Hikaru kembali skak ya, menteri E3 skak. Ya, kemudian ini sangat luar biasa. Magnus memainkan raja G2. Hikaru menteri dimainkan ya, E4 skak. Magnus memainkan langkah yang sangat luar biasa, yaitu raja G3. Boom, ya. Gila. Ini langkah yang sangat-sangat luar biasa, guys. Langkah yang sangat luar biasa. Kemudian pada langkah selanjutnya, skak. Dan, ya ini berputar-putar, guys. Berputar-putar. Dan pada posisi seperti ini, mereka sepakat draw, guys. Karena evaluation bar juga, walaupun Magnus kalah tipis di sini, tapi ya cukup sebanding lah. Mereka draw. Kalau kita misalnya nih, ya tanya sama Stockfish ya. Katakanlah kita tanya sama Stockfish, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Apakah Hikaru bisa menang? Kemudian kalau misalnya dengan cara seperti ini, ya kita ikutin ya apa yang dikatakan Stockfish. Oke. Satu menteri, dua benteng cukup sebanding lah. Yep. Posisi seperti ini gimana? Gila Lundro. Dipaksa baik, ya kan? Oke, kita tanya sama Stockfish. Tetap juga ya. Nggak bisa dipaksain, coy. Boleh lah. Oke. Skak, raja. Oke, skak terus. Sampai kiamat, skak terus. Dorong pion. Makan. Dipaksa ya. Kemudian makan. Lama juga ya. Dipaksa coy, dipaksa. Oke. Lama juga ya. Lanjut terus. Sekak, naik. Oke.
Oke lah, draw ya. Draw terus ya. Draw, 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 draw. Ya, weh. Oke guys ya, silahkan dilanjutkan ya. Takut durasinya terlalu panjang ya. Oke, sekian video ini. Ya, saya warga pecinta catur, salam rasional.